Saat kau kehilangan hampa, tiada harapan, hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Malam hari ini sungguh hal yang indah untuk kita bisa ada di tempat ini. Tiada habis-habisnya untuk kita selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, kita akan mulai
segala sesuatunya dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk kita bisa berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Di tempat ini sekali lagi kami boleh melihat hal yang baik, kami boleh alami Tuhan. Bukan untuk bersedih, bukan pula untuk menang hal-hal yang tidak baik, tapi kami selalu berkata, mulut kami mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tidak berubah, tidak pernah berubah kuasa-Mu dari dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Bahkan gadamu dan tongkatmu yang menuntun setiap langkah kami dimanapun kami berada. Di dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang indah, malam yang luar biasa, kasih-Nya dicurahkan. Hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan setiap orang yang hadir di tempat ini boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang hadir, Kau yang pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, selalu baru setiap hari, setiap pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang saya selalu belajar dari keluarga Pak Markus, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup keluarga kita, semuanya adalah kedahsyatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Manusia boleh berencana, tapi finalnya Tuhan yang menentukan. Dan satu hal dari dalam hidup kita selalu mengucap syukur. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebab bahwa Tuhan Yesus itu baik, Dia tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini penuh kemuliaan-Mu, hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dicurahkan. Mari kita boleh mengucapkan kebaikan Tuhan. Kau bermazmur bagi Tuhan. Sungguh tak pernah berubah kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Setiap pagi ku mengejar dan melihat betapa baiknya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku bagi-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dari awal kami mau katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Ada kasih-Mu yang melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur bagi-Mu, Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh Yesusku, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Aku berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Tiada kata melukiskan kebaikan-Mu, tiada kata untuk lukiskan indah-Mu. Kau Tuhan berkuasa, haleluya. Hinamaya Ramasa,
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Ajar kami memahami setiap rencana yang Kau ingini di dalam hidup kami. Ya Tuhan. Setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Biar malam hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap berkat, makanan yang akan kami boleh nikmati malam hari ini. Biar itu boleh menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati keluarga Pak Markus yang sudah menyediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Untuk masuk ke acara selanjutnya kita boleh menikmati setiap hidangan yang boleh disajikan. Mari saya persilakan dari pihak Hotel Arus untuk bisa menyajikan makanan berikutnya. Untuk acara selanjutnya saya akan panggil dari keluarga untuk boleh bisa menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari saya undang dari Papa, Mama, serta Cici, boleh maju ke depan. Selamat malam, saudara-saudaraku semua. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman, saudara-saudara, baik dari gereja maupun saudara-saudaraku yang dari luar kota. Terima kasih buat kehadiran jamuan memperingati 40 hari kepulangan Marvel. Seperti yang dikatakan pembawa acara, saya untuk bicara pada saat ini cukup berat. Tapi kami harus berani melihat kenyataan. Bahwa kehidupan kita sepenuhnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun sudah 40 hari, tapi kenangan dan perasaan kehilangan itu masih sangat terasa. Saya pribadi selalu dalam doa-doa bertanya, kenapa kok tidak bisa? Sepertinya kok masih berat menghadapi hari demi hari tanpa keberadaan Marvel. Banyak dukungan dari sahabat teman, tapi itu semua buat saya, mereka belum pernah merasakan posisi saya. Ketika saya belum merasakan kehilangan Marvel, saya pun dengan mudah mengucapkan kata-kata yang sering kali saya dengar. Tapi saat kira-kira 2 minggu yang lalu, saat teman-teman kuliah Marvel dari Bandung hadir ke pemakaman Marvel bersamaan dengan teman SMP. Dan ketika itu mereka yang dari rombongan Bandung yang ceria-ceria, mereka juga menitiskan air mata. Dan puji Tuhan, saat itu salah satu teman Marvel berucap, kalau tidak salah itu Dea, Marvel saat ini sudah bahagia. Dan ketika saya mendengar itu,
pertanyaan dalam hati, saat ini Marvel bahagia, itu terucap dari teman Marvel sekolah SMP. Itu membuat saya sedikit berpikir, sedikit merenung. Dan tetap saya mengatakan Tuhan itu baik. Dengan berjalannya waktu, kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan di saat-saat tersebut, saya diingatkan kembali akan janji firman Tuhan. Yang baru hari Senin kemarin itu saya dapatkan, yang menjadi berkat buat saya pribadi, dan mungkin juga bisa menjadi berkat buat saudara-saudaraku semua ketika hati saya bertanya dengan semua keberadaan yang selama 40 hari ini menjelang 40 hari Marvel, saya menemukan di Yohanes 11 ayat 25. Yesus sendiri yang berkata, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya lihat kata-kata ini Yesus sendiri yang ucapkan. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, saya dapat di Kisah Rasul 1 ayat 3 yang mengatakan, kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini saya teringat akan kata-kata teman Marvel dia, bahwa Marvel sudah bahagia. Kemudian sebelum saya menutup pembacaan saya kok dapat lagi satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 20 yang mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di sini saya sejenak merenung dan saya berpikir bahwa seseorang atau pribadi manapun, siapapun dia, tidak dapat menebus kita dari kematian jikalau pribadi tersebut tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga setiap orang percaya, termasuk kita yang saat ini ada di sini, akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Dan saat itu saya juga yakin bahwa saat ini Marvel sudah ada di dalam kehidupan yang kekal. Biarlah ayat yang barusan saya bacakan ini juga boleh menguatkan saudara-saudaraku semua. Walaupun hati dan pikiran masih terasa berat, tapi paling tidak pemahaman saya sudah mulai terbuka tentang semua janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan. Dan bukan kebetulan juga Tuhan memberikan saya satu lagu, di mana lagu ini mengatakan kebaikan Tuhan, dan liriknya itu menceritakan pengucapan syukur, dan kita harus bersyukur. Dan ketika saya mendengarkan lagu ini, saya teringat
kira-kira 1 bulan sebelum peristiwa Marvel, saya pernah berdiskusi dengan teman saudara kita Bambang tentang 10 orang penyakit kusta, menderita penyakit kusta, di mana salah seorang ketika dia sembuh dari penyakit kusta, itu dia kembali tersungkur di depan kaki Yesus dan bersyukur. Dan di dalam lagu ini saya diingatkan lagi dan diteguhkan bahwa kedahsyatan pengucapan syukur itu tidak hanya membuat kita sembuh, tetapi kita dipulihkan. Bahkan di dalam lagu ini dikatakan bahwa seorang yang mengucap syukur itu tidak hanya sembuh dari sakit kustanya, tapi dia dipulihkan dan tidak kelihatan tanda-tanda dan tidak tampak kalau orang tersebut pernah menderita sakit kusta. Luar biasa lagu ini. Ini sangat memberkati saya, dan sebentar nanti kita akan menikmati bersama, dan mudah-mudahan lagu ini juga boleh menjadi berkat buat saudara-saudaraku semua yang hadir di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marvel itu satu-satunya adik yang beda daripada orang-orang lain. Marvel tuh adik yang sangat sayang sama Alice. Dari kecil Marvel memang apa-apa selalu pengen ikut Cici gitu. Bahkan sampai dia besar sekarang pun dia juga masih apa-apa suka pergi sama Alice gitu. Dia selalu bilang kayak, Ci nanti pergi yuk nyoba makan ini, Ci nanti pergi yuk nonton ini. Dia tuh adik yang pertama kali suka ngajak tuh mesti ngajak Alice, bukan ngajak orang lain, bukan ngajak teman-temannya. Dan dia tuh nggak pernah berantem sama Alice. Makanya orang kalau baru ketemu gitu biasanya taunya kiranya Marvel itu pacarnya Alice, karena memang dia tuh tipikal adik yang manja, yang romantis gitu. Alice jarang berantem juga sama Marvel. Waktu kehilangan Marvel pernah terbersit di, sebenarnya Alice sempat protes sama Tuhan karena kenapa kok Alice sama Marvel yang gak pernah berantem, yang Marvel sayang sama Alice, tapi diambil sama Tuhan. Bahkan di luar sana masih banyak saudara yang mungkin gak sedekat dan gak sesayang Alice sama Marvel. Masih banyak saudara yang sering berantem, sering tukaran, gak deket. Itu malah masih bareng sampai sekarang. Tapi kok Marvel yang gak pernah berantem sama Alice itu diambil duluan sama Tuhan. Apalagi dia saudaranya Alice satu-satunya. Alice sama Marvel tuh kalau ngobrol-ngobrol gitu sering bilang kayak, nanti kita kalau udah nikah, suaminya Cici sama istriku itu gak boleh bikin kita berantem. Jadi memang kita tuh udah komit dari muda bahwa kita akan baik-baik terus sampai kita tua. Bahkan pasangannya kita, mau suaminya Alice ataupun istrinya Marvel, itu gak bakal bisa bikin kita berantem. Dan Marvel tuh selalu mendukung apapun. Kalau Alice punya impian, punya cita-cita, kan Alice suka binatang, dan Marvel juga jadi dokter.
Marvel sering bilang, ayo Ci, kamu nanti kalau mau bikin pet hospital, nanti aku tak di sebelahmu, tak bikin rumah sakit buat orang gitu. Jadi kita kerjanya bisa sebelahan. Marvel bilang gitu. Marvel tuh bahkan ada satu temannya Marvel juga yang bilang, ngasih tahu Elis, kalau kata nih Cici itu orang nomor 1 yang paling disayang sama Marvel. Dia paling sayang sama Elis katanya. Selama Marvel sakit pun Marvel juga selalu mintanya ditemenin sama Cici. Dia selalu ngomong, Ci, jangan, kalau pulang jangan lama-lama, nemenin aku. Apalagi waktu masa-masa Marvel di ICU. Marvel tuh gak pernah mau ditinggal. Dia selalu bilang, dia selalu minta ditemenin, dia gak mau ditinggal. Pasti Elis udah mau keluar, satpam udah nyuruh keluar, tapi Marvel tuh selalu genggam erat tangannya Elis gitu. Jadi Elis sama Marvel tuh enggak, apa ya, kita tuh memang deketnya tuh udah deket banget gitu. Dan makanya sempat di hari-hari itu Elis ngerasa, kok saudaraku yang sesayang dan sedekat itu sama aku diambil sama Tuhan, dipanggil pulang duluan. Jadi memang Elis tidak tahu rencananya Tuhan. Tapi kalau ditanya Elis ngerasa kesepian, iya, sangat kesepian. Karena sebelumnya juga apa-apa Elis sama Marvel, cerita-cerita sama Marvel, kalau ada apa-apa juga ke Marvel gitu. Tapi semakin lama memang Tuhan tuh baik. Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih kekuatan lewat ayat-ayat, karena memang Tuhan tidak pernah bohong kalau Tuhan memang menghibur anak-anaknya yang berduka. Dan Elis bersyukur punya adik Marvel. Bahkan kalau boleh kalau misalnya berandai-andai ada kehidupan lain pun juga pasti maunya punya saudara Marvel, nggak mau yang lain, karena Marvel tuh istimewa. Ya sebagaimana orang-orang tahu Marvel yang sebegitunya, ya Marvel tuh lebih ke kami, ke papa mama Elis tuh Marvel lebih daripada yang kalian tahu ya, lebih baik, lebih penyayang. Yang jelas hatinya dia tuh tulus, hatinya lembut, bukan orang yang pemarah, tapi dia memang punya hati yang baik. Dan memang Elis menyadari bahwa Tuhan itu sayang sama Marvel. Makanya Marvel udah dipanggil pulang sekarang itu karena Tuhan sayang sama Marvel. Tuhan tidak mau Marvel menderita. Karena kita pun juga waktu Marvel sakit, kita tahu seberapa menderitanya dia. Kita lihat betapa dia juga kesakitan. Kalau kita yang di dunia, di bumi aja bisa sebegitu sayangnya sama Marvel, Tuhan Yesus yang di surga juga pasti tidak tega kalau lihat Marvel kayak gitu. Makanya Marvel dipanggil untuk Marvel boleh menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh lebih indah. Tidak ada rasa sakit, ya tidak perlu capek, tidak perlu stres. Gitu aja. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan,
dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada 1 orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya 1 orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari 1 orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing
Selamat jumpa, selamat sehat, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Diana Krisanti Dasaputra, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Desa Maranatha periode 2020-2024. Saya mengenal Marvel atau Eliasar Marvel Kurniawan Rimarto sejak tahun 2018. Marvel termasuk tim yang bersama-sama melayani di ibadah. Marvel menjadi teman bernyanyi, menjadi singer yang menjadi singer yang baik, memiliki suara yang baik dan memiliki hati yang baik. Marvel orang yang sangat diandalkan di dalam kesehariannya, belajar juga dengan penuh kesungguhan dan berhasil di dalam banyak hal. Marvel juga pernah menjadi ketua Medfos yang membantu kami di dalam menerima mahasiswa baru. Dia melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Marvel, selamat jalan. Kita percaya Marvel sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan pada saatnya nanti kita akan bertemu lagi di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Marvel untuk semua kebaikan yang sudah ditabur. Terima kasih juga untuk keluarga yang sudah mempercayakan Marvel juga di FKUKM. Salam sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Manira Harja, staf dosen bagian mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Sejak tahun 2021, saya dipercaya untuk mengambil tugas atau jabatan sebagai wakil dekan bidang akademik dan bidang kemahasiswaan. Di dalam bidang akademik, saya banyak memperhatikan dan mengikuti pendidikan dari mahasiswa yang studi di FK UKM sejak tahun 2021. Dan salah satu mahasiswa yang saya kenal itu adalah Marvel. Secara akademik, Marvel adalah seorang mahasiswa yang mempunyai prestasi yang sangat baik, dapat lulus dengan tepat waktu, dan lulus juga dengan IPK yang sangat baik. Lulus dengan hasil yang sangat membanggakan bagi FK dan juga yang pasti bagi keluarga. Dalam bidang kemahasiswaan, saya berkesempatan untuk dapat mengenalnya dengan lebih baik karena pada saat itu atau pada tahun 2021 Marvel ditunjuk oleh teman-teman seangkatannya menjadi ketua pelaksana dari penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan 2021. Dan pada saat itu saya adalah penanggung jawab pelaksana kegiatan dari fakultas untuk mempersiapkan kegiatan dan penerimaan mahasiswa baru angkatan 2021. Selama kurang lebih 8 atau 9 bulan, kami sering berinteraksi, mengadakan rapat dan berdiskusi, dan disitulah saya mengenal Marvel dengan lebih baik. Dia adalah seorang mahasiswa yang bertanggung jawab di dalam menjalankan tugasnya. Dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dia adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab, yang berkomunikasi dengan baik, komunikatif, sangat terbuka, dan juga dapat memberikan kritik dan saran. Ini adalah kekuatan karakter yang dia miliki, yang saya lihat tidak banyak mahasiswa yang mempunyai keberanian untuk menyatakan kesalahan atau memberikan kritik, saran, dan masukan kepada kami sebagai dosen. Saya sangat bangga dengan karakter yang dia miliki. Kemudian saya juga melihat bahwa dia juga bertanggung jawab dan dia juga bisa bekerja sama dengan timnya dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Yeni Rindiati. Pertama mengenal Marvel saat kami ada tugas pelayanan bersama, mengisi pelayanan musik saat kebaktian universitas, di mana FK mendapat tugas menghandle puji-pujian musiknya. Jadi ada kolaborasi antara para dosen dan juga mahasiswa FK. Maka saat itu menjadi pemimpin pujian atau WL. Salah satu singernya ada Dr. Diana, dekan kita. Kemudian juga saya bermain keyboard. Nah, dalam persiapan pelayanan itu kami memang beberapa kali bertemu untuk latihan bersama. Kemudian berlanjut kedekatannya itu ketika Marvel meminta untuk saya menjadi pembimbing skripsi atau karya tulis ilmiahnya, latihan atau exercise dan efeknya terhadap otot jantung. Dan kebetulan itu menjadi topik S3 saya juga. Marvel tuh pasti menonjol sih ya, karena dia berisik. Karena dia berisik dan dia lucu. Dan dia pinter.
pertama kali kenal di situ, terus lama-kelamaan kita deket. Kita satu kepanitiaan bareng, waktu form lagi untuk tahun selanjutnya, dan sama-sama satu divisi. Benar-benar ngerasain kenal Marvel lebih dalam tuh di situ. Tahu dia suka stres sendiri kalau misalkan ujian, tahu dia idenya sebanyak itu, segila itu, tahu dia orangnya tanggung jawab sama kerjaan, dia bisa menyeimbangkan antara main, kerja sama kuliah gitu. Dan itu hal yang aku selalu tanya sama Marvel, kayak gimana sih Vel, kalau bisa sih fokusnya dibagi-bagi tapi tetap maksimal di setiap aspeknya gitu. Terus ya seperti biasa Marvel kayak bun, aku juga pusing gitu. Marvel itu manggil aku bunda. Kenapa? Karena nggak tahu sih ya, kayaknya dia emang ngerasanya, karena aku menganggap dia tuh kayak anak kecil banget, kayak aku tuh gemes sama dia tuh mirip salah satu selebgram anak kecil gitu di Instagram. Aku selalu bilang kayak, Vel, kamu mirip banget sama dia gitu. Jadi aku menganggap dia tuh kayak anak kecil ini gitu. Dia kayak anak kecil dengan pipi merahnya, dengan badan gembilnya. Jadi mungkin dia kebiasa aku panggil kayak gitu. Jadi panggil aku bun, kemanapun dia panggil aku bun. Dari awal-awal deket sampai, iya maksudnya dia selalu panggil aku bunda gitu. Dia gak pernah panggil aku Daminya, gak pernah. Dia selalu panggil aku bun. Dia selalu salam kalau ketemu aku, pelukan. Pas preklinik tuh aku cukup deket sama Marvel juga. Deket banget, setiap hari chat intens, teleponan gitu enggak. Tapi kita main bareng karena banyak. Kehidupan aku dan Marvel lumayan banyak dipenuhi dengan organisasi pas di preklinik. Jadi kita ketemu di situ. Sampai kita jadi ketua dan wakil ospek jurusan bareng. Di situ Marvel tuh agak-agak grumpy ya. Grumpy, kadang suka ngambek. Tapi dia orang yang tanggung jawab gitu. Dan dia peduli sama orang-orang sekitarnya. Dia mau dengerin pendapat orang. Dia nggak jalan sendiri. Gitu sih. Kadang aku ngerasa Marvel tuh selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan diri dia sendiri. Dia tuh cukup jadi mesin ketawa orang-orang sih. Mesin kebahagiaan orang-orang. Termasuk aku. Karena aku gemes banget sama Marvel. Lo selalu bisa membuat gue ketawa dengan apapun yang keluar dari mulut lo gitu. Gue sempet masih gak kebayang. Sampai saat ini sebenarnya gue masih gak kebayang gimana gak ada lo sih. Udah lama, maksudnya gak kerasa udah 40 hari lebih ya dari lo pulang ke Semarang. Gak denger lo teriak bunda. Terus abis lo teriak, gue bakal nyamperin lo, bakal gue unyal-unyal pipi lo. Terus lo udah tinggal pasrah dan sabar aja. Gue kangen banget Vel. Gue kangen banget bisa unyal-unyal lo, bisa ngedenger keluh kesah lo. Terakhir kita kemarin main lato-lato sambil foto-foto di HP lo, sambil ngegerecokin orang, sambil berisik di rooftop. Kalau udah berisik di rooftop pasti isinya Marvel sama Damia sih. Lo tuh orang super baik. Makasih banyak ya Vel. Makasih banyak udah hadir dalam hidup gue, dalam hidup orang-orang lain. Mereka bahagia. Gue bahagia kenal sama lo. Tempat yang terbaik buat lo Vel di sini Tuhan. Semoga kita bisa ketemu di surga ya nanti. Aku bersyukur banget bisa kenal Marvel. Sayang banget sama Marvel, dan Marvel selalu punya tempat sendiri di hati aku. Insya Allah doa gue ngalir terus buat lo ya Vel. Halo, aku Sharon, temannya Marvel. Ya, nggak kerasa kayak udah 40 hari Vel tinggalin kita gitu. And I feel like still feels like a dream, cause like aku masih ngerasain Marvel tuh ada sama kita, cuma kayak nggak di Bandung aja, kayak lagi di Semarang gitu liburan, nggak pulang-pulang. Jadi kayak aku nggak bisa gereja sama Marvel tiap minggu karena Marvel masih liburan. Well, Marvel is a great person. Marvel will always have a special place in my heart. Kayak aku nggak akan pernah bisa lupa sama Marvel sih. Kayak atau bahkan
posisinya Marvel digantiin sama orang lain, kayak nggak bisa. Kayak I wouldn't ask for a better friend. Marvel was the perfect friend. It was perfect. Kita tuh udah temenan dari awal masuk FK. Jadi kita wirata bareng sekelompok. Terus way to form sekelompok. Terus apparently kita di organisasi yang sama gitu, sama-sama masuk BPM. Jadi kayak kita bekerja bareng juga selama 3 tahun selama di preklinik gitu. Jadi selama preklinik emang Marvel tuh mengisi hari-hari aku banget gitu. We spend time a lot, we talked a lot, we laugh a lot, we argued a lot. Aku sama Marvel tuh sering banget berantem kayak adu bacot gitu. Tapi kayak bukan marahan beneran, tapi kayak cuma adu bacot aja gitu. Pokoknya kalau aku sama Marvel ketemu tuh pasti rame, pasti ribut, pasti berisik gitu. Tapi dia hebatnya Marvel, dia tuh sabar banget ngadepin bacotan aku, marah-marahnya aku, dia tuh sabar banget gitu. So being friends with Marvel was the easiest thing to do. Kayak it was the yang low maintenance friendship gitu loh. Kayak aku nggak perlu kontak dia tiap hari, aku nggak perlu keep up sama dia. Tapi I know when I need him and when he needs me. Kayak kita tahu aja kalau kita ada buat satu sama lain, you're there for each other gitu. Marvel really played a big role di kehidupan aku sama preklinik ya. Apalagi ya kita makin deket pas koas karena kita suka gereja bareng gitu. Tapi pas preklinik tuh bener-bener dia bantuin aku banget sih. Apalagi pas zaman COVID itu kan. Kayak dia bener-bener bantuin cari contekan buat jawaban ujian. Terus kayak bantuin nyari link-link biar ada yang bantuin kita ujian gitulah pokoknya. Dia bener-bener bela-belain biar kelompok geng aku sama dia itu bisa ujian dengan tenang, dengan dapat jawaban gitu, supaya lulus bareng gitu. Dan bersyukur banget kita bisa lulus S1 bareng-bareng ya, Pal. Kayak perjuangan banget gitu Marvel, kayak mengusahakan kita biar dapat jawaban ujian gitu loh. Pal tuh selalu kasih yang terbaik sih buat pertemanan kita. Kayak we both the bigger person at this friendship. Kayak sampai waktu itu Marvel pernah bela-belain mampir ke Cirebon dulu sebelum ke Bandung biar bisa numpang Sipo di rumah aku, karena kayak selama COVID ini kan kita gak ketemu ya. Terus aku kayak saat itu aku tersentuh banget, kayak kok ada ya orang yang se-effort ini mau ketemu aku gitu. Aku bener-bener kayak touch gitu. Dan I learned a lot from him sih. Kayak he was the purest man ever. Kayak dia gak pernah pamrih buat bantu orang gitu. Kalau misalkan emang dia mau bantu orangnya, ya dia bantu aja. Kayak dia gak pernah mikir imbalannya gitu. Kayak udah, as long as he can help, ya he will help you gitu. Terus dia orangnya juga hardworking banget dan nggak pernah nyerah gitu. Aku tahu Marvel tuh capek ya. Kayak dia banyak banget kegiatan. Dia selama teknik juga banyak banget ikut organisasi lah. Kayak ada Vivas lah, ada apa Flash gitu. Kayak banyak banget yang dia kerjain. Tapi dia tuh tetap striving gitu, tetap usaha buat lulus ujian. Pas koas juga di tengah-tengah hektik koas dia masih usaha buat nggapai mimpi dia jadi penyanyi gitu, sampai ikut idol di tengah-tengah hektiknya koas gitu. Jadi aku bener-bener belajar banyak sih dari Marvel, dan Marvel tuh bener-bener will always be there in my heart aja gitu. Pokoknya sekarang kayak aku mau jadiin Marvel kayak my motivation gitu. Kayak whenever I'm tired, aku bakal ingat Marvel kayak seberapa dia pengen jadi dokter, seberapa usaha dia buat mencapai apa yang dia mau gitu. Kayak agak malu aja ya sama diri sendiri jadinya kalau misalkan kayak aku capek dan menyerah gitu. Marvel aja capek nggak nyerah gitu. Kenapa aku nyerah, ya kan? Padahal aku masih punya all the chances in the world. Jadi aku mau jadi Marvel motivasi aku. Jadi tiap kali aku capek, aku bakal ingat Marvel. Dan aku will do it at least for him. Kalau misalkan aku kayak no longer can do it for myself. Pokoknya buat Marvel kayak thank you for all the memories, all the love, all the kindness, all the beautiful things we did. Kayak I will always love you. And all the fucking time, I will always love you, bro. Untuk acara berikutnya kita akan mendengarkan kesan dari teman SMP Marvel. Mari kita panggilkan Dea. Perkenalkan, nama saya Dea Shirley. Saya istri ketiganya Marvel. Dari 6 istri. Jadi kebetulan Marvel itu di grup pertemanan kami itu satu-satunya laki-laki, dan yang 6 itu perempuan semua. Jadi Marvel sejak SMA sering manggil kami dengan sebutan istri-istrinya gitu.
Ya saya mewakili teman-teman dari SMP. Kami sudah berteman sejak 2012. Ini tahun ke-11 kami berteman. Jadi bisa dibilang kami tuh bertumbuh bersama. Kami sebenarnya saya kenal Marvel itu dari SD karena dia sering aktif juga. Terus pertama kali kenal Marvel itu kenal dari teman saya Grace di situ. Dia temannya Marvel yang duluan kenal. Terus waktu saya lihat Marvel tuh orangnya kayak asik banget gitu. Jadi waktu itu saya kayak pikir kayak saya mau temenan sama dia karena dia tuh kayak friendly banget, banyak temennya gitu. Terus akhirnya ternyata SMP dia sekelas sama teman saya juga, Areta, Nana, Karista. Terus kelas 8 dia sekelas sama teman saya juga, Devi, itu istri pertamanya. Baru kelas 9 itu baru sekelas sama saya, Areta sama Ber. Situ kami jadi semakin dekat. Terus kami punya grup teman kami itu namanya Belajar Bersama gitu. Atau kalau istri-istri aja kita bilangnya, kita nyebut diri kita tuh Marvengers atau Marvel Avengers gitu. Seperti itu. Waktu SMA kami pisah sekolah. Marvel pindah ke Trangbangsa. Kami berenam tetap di Tritunggal. Tapi kita nggak lost kontak gitu sama Marvel. Kita tetap berteman, hubungan baik. Marvel masih sering curhat-curhat tentang saya, tentang teman-temannya di SMA. Sampai kuliah juga dia masih cerita banyak hal ke saya gitu, tentang teman-temannya, keluarganya, percintaannya gitu. Makanya kadang saya kalau lihat teman-temannya Marvel nggak kenal tapi saya tahu nama-namanya gitu. Terus karena Marvel juga sering cerita, saya kadang kayak kesel gitu sama teman-temannya Marvel yang di Trangbangsa ataupun yang di Bandung, karena Marvel tuh sering kali cerita ke saya kalau dia lagi berantem, tapi lupa cerita ke saya kalau udah baikan. Jadi saya ngertinya tuh teman-temannya Marvel tuh ngeselin gitu, kayak kenapa nggak ada yang ngertiin Marvel gitu ya. Tapi bulan lalu waktu teman-temannya Marvel ke Bandung, dari Bandung ke Semarang, saya lihat teman-temannya itu ya cukup baik, mereka sayang sama Marvel gitu. Lalu ketika saya pertama kali dengar kabar tentang Marvel, jujur saya juga sedih. Saya tahu Marvel itu orang yang sangat baik gitu, dia anak yang baik, dia cinta Tuhan. Saya juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa harus Marvel gitu, kenapa sekarang, kenapa dengan cara yang seperti ini gitu. Tapi di sisi lain kita sebagai orang Kristen, waktu saya juga kehilangan papi saya itu ada pendeta yang bilang kita jangan banyak tanya kenapa gitu, karena Tuhan tuh punya rencana yang baik gitu. Jadi dalam segala hal tuh kita juga harus mengucap syukur gitu. Tapi walaupun gitu, saya tetap kadang merasa juga nggak adil gitu. Kadang kayak kita kehilangan orang yang kita sayang, tapi kayaknya dunia tuh kayak nggak peduli gitu kalau kita lagi sakit hati, atau kita kayak merasa berhenti di tempat, tapi dunia itu tetap berputar gitu. Tapi kita tetap harus bilang kalau Tuhan itu baik dalam segala hal. Yang kita rasakan sekarang mungkin kita nggak ngerti, tapi kita serahkan semua aja ke Tuhan gitu. Di satu sisi saya tuh bersyukur kalau Marvel itu
dipanggilnya sekarang gitu. Maksudnya bukan tahun-tahun yang lalu, karena Marvel juga banyak cerita ke saya. 2 atau 3 tahun yang lalu itu mungkin bisa dibilang masa-masa beratnya Marvel. Saya nggak tahu dengan pasti apa yang sedang dihadapin Marvel, tapi dia cuma cerita kalau tahun itu tuh berat gitu, dia nggak sanggup gitu kan. Tapi saya bilang sama Marvel bertahan ya. Kita tunjukin waktu kita nanti dewasa, kita tunjukin ke semua orang kalau kita itu bisa jadi orang gitu, bisa jadi orang yang berhasil. Lalu buat saya itu Marvel, dia orang yang anak yang sangat baik. Dia itu selalu mau jadi yang terbaik buat orang-orang di dekatnya gitu. Seringkali kalau dia cerita berantem sama temennya, dia sering cerita ke saya gitu. Awal-awal tuh saya pikir, lu kok kamu tuh masalah sama temenmu tuh gitu-gitu aja, di situ-situ aja gitu. Kamu nggak usah lah masukin perkataan-perkataan mereka gitu yang jahat. Mereka mungkin nggak peduli sama sakit hatimu gitu. Kamu nggak usah peduliin mereka juga. Tapi ya Marvel itu sayang banget sama teman-temannya. Dia pernah bilang kalau dia nggak bisa kehilangan temannya. Jadi seberantem apapun dia tuh kayak akan mengusahakan buat baikan lagi sama teman-temannya gitu. Terus ini ada titipan pesan dari Tata itu. Kalau buat Tata itu kehadiran Marvel itu bikin kita happy, ceria gitu. Dulu Tata pernah waktu SMP duduk satu bangku sama Marvel. Itu mereka pernah sampai ditegur guru karena ketawa-ketawa terus, karena ngobrol terus. Jadi pokoknya Marvel itu selalu jadi mood booster kita, walaupun kita nggak tahu Marvel mungkin lagi ada masalah atau lagi ada apa, tapi Marvel itu kalau sama kita tuh selalu happy gitu. Dia selalu bawa keceriaan buat kita gitu. Jadi kita juga selalu bahagia gitu kalau lagi ngumpul bareng sama Marvel. Terus ini ada titipan dari Bear. Marvel itu satu-satunya teman cowok buat Bear yang selalu care sama Bear gitu. Nggak pernah marah apalagi berkata kasar sama Bear. Marvel juga orang yang peka sama lingkungan sekitarnya. Dia juga sabar banget sama Bear. Jadi buat Bear itu Marvel adalah teman yang selalu tulus buat support, sama bangga sama teman-temannya, dan Bear bersyukur punya teman seperti Marvel. Lalu buat Om, Tante, Ci Elis, Tuhan itu bukan jahat sama kita. Tuhan itu nggak jahat dengan ngambil Marvel. Tuhan itu bukannya jahat sama kita semua yang sayang sama Marvel, tapi justru Tuhan itu sayang banget sama Marvel. Tuhan juga pasti punya rencana yang besar buat keluarga Om, Tante, Ci Elis. Dari saya, teman-teman tuh sering bilang kalau saya tuh istri tersayangnya Marvel. Karena ya kalau di grup kami tuh saya yang sering jadi perantara. Kalau misal Marvel cerita apa gitu atau ada di mana, dia pasti ngubungin saya dulu, baru saya nanti kasih tahu ke yang lain gitu. Tapi setelah saya lihat banyak temennya Marvel gitu, saya merasa kayaknya enggak deh, kayak saya nggak ngerti apa yang dia suka selain nyanyi gitu, apa yang warna kesukaannya dia apa, makanan kesukaannya dia apa. Tapi bagi saya tuh Marvel punya tempat tersendiri di hati saya gitu. Dia bikin saya merasa spesial karena
ya dia sering bilang kalau ya saya istri tersayang gitu, atau teman yang paling dekat kalau di Semarang gitu. Bahkan keluarga saya juga kenal baik dengan Marvel. Pernah waktu saya ulang tahun, teman-teman tuh jadi kayak ada acara games, terus suruh gombalin saya. Terus Marvel itu bilang, tahu nggak bedanya kamu sama bulan bintang gitu. Terus kan tanyanya apa gitu. Terus dia bilang kalau bulan bintang itu jadi terang buat cakrawala, tapi kalau kamu tuh terang di dunia gitu. Jadi mami saya waktu itu kayak suka banget sama Marvel, jadi kalau manggil Marvel tuh oh si bulan bintang gitu. Terus keluarga saya juga kenal sama Marvel karena tiap acara tuh dia ya kayak suka gandeng-gandeng saya atau nempel-nempel gitu kan. Jadi kayak ngiranya dia juga pacar saya, tapi sebenarnya ya bukan. Dia sering bilang kalau dia sayang sama saya juga, tapi sayangnya kami tuh memang sayang sebagai saudara begitu. Waktu saat-saat terakhirnya Marvel juga saya maaf sih karena nggak bisa hadir waktu saat-saat itu, karena waktu itu saya masih di luar gitu. Jadi saya juga kaget sekaligus tapi saya mengucap syukur gitu kalau ya udah Marvel sekarang sudah nggak stres lagi, dia sudah nggak sakit lagi. Marvel udah terbebas dari segala hal yang ada di dunia. Jadi ya itu tadi saya percaya kalau Marvel itu udah sama-sama Tuhan, jadi dia sudah damai di sana gitu. Tapi kalau bisa saya menyampaikan pesan terakhir buat Marvel, itu saya mau bilang kalau Marvel, saya bersyukur kalau saya bisa kenal sama Marvel. Saya bangga banget sama Marvel. Dia itu orang yang hebat. Dia bisa melalui semua rintangan yang ada di sini, di dunia ini maksudnya. Dan sekarang dia sudah selesai. Jadi tinggal kita yang di dunia ini yang masih harus berjuang. Jadi kita harus saling menguatkan. Om, Tante, Cielis juga. Tuhan pasti beri penghiburan, Tuhan pasti punya rencana yang besar buat keluarga Om, Tante. Ya, sekian dari saya. Tuhan memberkati. Oke, thank you Dea. Untuk acara selanjutnya ada kesan dari teman SMA. Wani, waktu dan tempat saya persilakan untuk Putri bisa naik ke panggung untuk bisa kasih kesan. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Putri, saya teman SMA-nya Marvel. Kalau boleh kalau pada ngomongin Marvel, istilahnya kalau kita nanya, tahu nggak Marvel? Semua pasti kayak jawab, oh Marvel yang cerewet itu ya, oh Marvel yang friendly banget itu ya, terus kayak ya gitu. Jadi semua orang tuh kayak bisa dibilang ngenalin Marvel itu sebagai orang yang rame, cerewet, bisa mencairkan suasana, istilahnya kayak gitu. Nah, pertama kali saya kenal pun sama Marvel itu dikenalin sama Keisha yang di situ. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba saya ke kelasnya mereka gitu, terus kayak Keisha langsung kenalin, Nipo kenalin anak baru dari Tritunggal, saya gitu. Baru kenal dari situ, terus berteman, akhirnya dekat. Nah, ada kayak
kenangan spesial di waktu kelas 2 kayak. Pas itu saya ulang tahun. Jadi out of the box banget, Marvel kayak nyiapin kertas banget untuk suruh teman-teman satu kelas itu nulis ucapan buat saya. Jadi suruh nulis happy birthday, poa, terus wish-nya apa dan lain sebagainya. Bener-bener semua satu kelas itu disuruh nulis sama dia. Terus di mapin gitu, disusun. Jadi dia bener-bener buat kayak covernya pakai tulisan tangannya dia gitu, happy birthday Poa Putri ke-16 bla bla bla. Itu jujur terharu banget, maksudnya kayak ngena banget lah istilahnya, kayak simple tapi kayak bikin happy gitu loh, karena gara-gara itu jadi semua orang terlibat, jadi kerasa deketnya. Dia kayak effort banget bawa kertas, suruh temen nulis satu-satu, kan effort banget. Dan itu pun juga membekas bisa dibilang membekas di ortu saya, karena kertasnya itu masih disimpan sama papa saya ternyata. Jadi sebelum Marvel gak ada itu, tiba-tiba papa kayak kasih, nih kayak mengenang nih buat kamu pas SMA. Saat buka, apa toh kok kertas toh? Ternyata ya itu effortnya Marvel pada waktu itu, bener-bener yang buatin tulisannya, bener-bener semua masih ada, ternyata masih disimpan sama papa gitu istilahnya. Jadi bukan cuma saya jadi yang kayak merasa saya disayang gara-gara Marvel, tapi ortu saya pun juga ngerasa kalau ternyata teman-temannya Putri juga sayang sama Putri istilahnya kayak gitu. Gara-gara Marvel ini gitu, gara-gara effortnya Marvel ini. Terus juga temennya Putri yang paling diinget sama keluarganya Putri itu ya si Marvel, karena sempat ada kejadian lucu. Jadi Marvel sempat habis pergi, terus HP-nya tuh kayak hilang entah kemana. Dia kayak duganya kayak apa ketinggalan di restonya yang sempat kita pergi, atau kebawa Putri kayak gitu-gitu ya. Terus dia benar-benar dari Serondol ke rumahnya Putri waktu itu di Puri, cuman buat minta tolong, HP ku di mana, di kamu dek, tolong kontak teman-teman yang tadi pergi bareng, kebawa mereka dek, gitu-gitu. Terus jadi sama semua keluarga itu kan, keluarganya Putri itu melek malam lah istilahnya lah, suka begadang istilahnya gitu. Jadi semua tuh tahu gitu kalau ada temannya Putri yang datang malam-malam nyari HP istilahnya gitu. Dan ternyata yang lucunya lagi, HP-nya itu dia taruh di atas mobilnya dia. Jadi dia jauh-jauh dari Serondol ke Puri, ke rumahnya Putri, cuman buat nyari HP itu. Ternyata HP-nya itu di rumahnya dia dan di atas mobilnya dia sendiri istilahnya gitu. Jadi itu tuh juga pernah juga buat keluarganya Putri kayak, ini anak lucu gitu. Jadi kalau Putri bilang mau pergi sama teman-teman, ya, siapa? Vel, Jeffrey, itu kan satu geng istilahnya. Oh, sing HP-nya ketinggalan itu ya, ternyata di atas mobil. Jadi langsung semua tuh kayak keinget hal lucunya itu tadi gitu. Simple tapi menghibur, itulah Marvel. Jadi memang ya bersyukur banget bisa kenal sama Marvel istilahnya. Meskipun cuman bentar, istilahnya SMA doang, enggak, tapi cukup mengena juga. Terus juga ya bener kata dia tadi, Marvel tuh sayang banget sama teman-temannya dan nggak mau istilahnya sampai kehilangan teman siapapun itu istilahnya.
Jadi dia tetap usahain sesibuk apapun tetap kontak. Meskipun memang kalau di chat balesnya lama banget, kalau sama Putri sih. Kan dia tetap usahain kayak ngabarin, ini aku pulang Semarang, yuk ketemu. Ini aku balik Semarang, yuk ketemu. Kayak gitu. Terus ya sempat juga yang ada sambungannya sama dia juga. Jadi biasanya Putri kalau manggil Marvel itu seringannya tuh kayak kesebut gembul. Nah, Marvel itu kalau Putri panggil gitu marah. Marahnya bukan karena apa-apa, karena itu panggilan kesayangan dari dia. Jadi dia tidak mau panggilan kesayangannya tuh dipakai yang lain juga gitu. Cukup untuk dia, the one and only misalnya kayak gitu. jadi akhirnya kayak melipir ya dalam pel aja istilahnya, Marvel yang lucu-lucu aja kayak gitu istilahnya. Terus ya banyak lah kenangan, mau manis mau pahit pasti ada dalam hidup. Ya terus di masa-masa terakhirnya Marvel pun juga istilahnya kayak gelo juga karena nggak bisa ketemu di rumah sakit, nggak bisa jenguk karena Marvelnya yang bilang nggak boleh dijenguk. Jadi kayak ya ngerasa gelo lah istilahnya, kenapa kok nggak ngusahain atau maksa buat jenguk istilahnya gitu. Dengar akhirnya lihat storynya Jelis yang megang tangannya Marvel udah kuning. Itu subuh-subuh saya panik banget. Ini kenapa? Saya sampai tanya, udah chat sama pacarnya Putri juga cerita, ini kenapa ya kok story ini kayak gini, kok nggak enak feelingku gini-gini. Ya ternyata ya memang sudah waktunya Marvel kembali ke rumah istilahnya gitu. Panik banget, kaget. Sampai subuh-subuh itu kayak lihat kabar, lihat story-nya itu teriak, jujur teriak. Sampai yang di kamar pun pada keluar tanya pada kenapa Put. Ngomong Marvel meninggal gini-gini. Semua keluarga pun ngaget karena tahu kan, apalagi yang paling diingat istilahnya kan salah satu temannya Putri yang paling diingat tuh Marvel karena hal lucu tadi itu. Jadi semua kayak mosok sih gini, lu kenapa? Ya sebaik dan sehebat itulah Marvel maksudnya dalam bisa memberi dampak positif, memberi kebahagiaan buat orang-orang meskipun nggak dikenal pun juga dia bisa kasih share happiness-nya, nyebarin ya gitu. Ya intinya Putri bersyukur banget bisa kenal dan Marvel bakal tetap jadi teman yang terbaiknya Putri istilahnya gitu. Thank you.